Berarti nanti ada sebesar 101 atau 100 ditambah 1 dari suatu glukosa. Nah, berarti kan nanti 101 dikali dengan MR dari glukosanya ini akan menghasilkan suatu karbohidrat. Jadi ini adalah MR karbohidratnya ditambah dengan 100 dikali MR H2O. Oke, berarti 101 dikali MR glukosa di soal sudah ada, yaitu 180 sama dengan MR karbohidrat ditambah dengan 100 dikali MR air, yaitu 18. Berarti ini nanti 18180 sama dengan MR karbohidrat ditambah 100 dikali 18, yaitu 1800. Sehingga MR sama dengan 18180 dikurangi 1800. Hasilnya adalah 16380. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, diketahui data reaksi setengah sel untuk dua reaksi ini, maka potensial sel standar untuk reaksi 3AU plus menjadi AU3 plus 2AU adalah yang mana? Oke, di sini ada dua reaksi ya. Ada reaksi 1 dan ada reaksi 2. Nah, tugas kita adalah mengubah gimana caranya dua reaksi yang ada di soal agar hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke, dengan catatan kita harus ingat bahwa perkalian tidak berpengaruh terhadap nilai N0. Nah, oke. Senyawa yang di reaksi 1 ada dan di reaksi yang diminta ada di sini adalah AU3 plus ya. Di reaksi 1 AU3 plusnya ada di sisi kiri, sedangkan yang diminta dia ada di sisi kanan. Berarti reaksi 1 ini harus saya balik. Kalau balik, berarti kita tinggal balik tandanya saja. Berarti E0-nya menjadi negatif 1,50 volt. Sedangkan senyawa yang di reaksi 2 ada dan yang diminta ada, di sini adalah AU plus. Di reaksi 2, AU plusnya ada di sisi kiri, jumlahnya 3. Sedangkan yang diminta di sini sudah di kiri, jumlahnya ada 3. Berarti aslinya ini reaksinya kita tetap, kita kali 3 untuk reaksinya. Tapi untuk nilai N0-nya nanti tidak berpengaruh ya. Artinya E0-nya akan bernilai tetap plus 1,69 volt. Kalau kita tambahkan, berarti nilai E0-nya adalah plus 0,19 volt. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 3, senyawa dengan rumus empiris C5H4 sebanyak 1,28 gram dilarutkan dalam 50 gram benzena dengan nilai Kf 5,1. Ternyata titik beku larutannya adalah 1,02 derajat Celcius di bawah titik beku benzena murni. Maka massa molar senyawanya adalah berapa? Oke. Nah, di sini sudah ada nilai penurunan titik bekunya. Tadi kan soal mengatakan bahwa titik bekunya ini 1,02 di bawah titik beku benzena murni. Artinya perubahan titik bekunya atau delta TF-nya yaitu 1,02. Di mana untuk C5H4 ini adalah suatu senyawa non-elektrolit. Sehingga karena ini dia adalah suatu senyawa non-elektrolit, delta F itu rumusnya adalah Kf dikali dengan M atau molalitas. Nah, molalitasnya belum ada, maka saya akan coba rumus menjadi Kf dikali massa per Mr dikali 1000 per P. Delta TF-nya sudah ada 1,02, KF-nya adalah 5,10, massanya 1,28, MR-nya dicari, ini dikali 1000, massa pelarutnya adalah 50. Sehingga MR sama dengan 5,10 dikali 1,28 dikali 1000 dibagi dengan 1,02 dikali 50. Ini coret-coret berarti 5. Ini coret-coret berarti 20, sehingga 5 kali 20 yaitu 100, 100 dikali 1,28 yaitu 128. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang B.
4. Suatu partikel radioisotop 23892U dapat diubah menjadi satu partikel 23994Pu dengan cara apa? Oke, berarti kan di sini ada 23892U, dia ditembak suatu apa, berarti ini titik-titik-titik menjadi Pu dengan angka 239 dan 94, kemudian melepaskan sinar apa? Oke, konsepnya bahwa jumlah nomor massa sebelah kiri harus sama dengan jumlah nomor massa sebelah kanan, begitu pula dengan nomor atomnya, bahwa jumlah nomor atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah nomor atom sebelah kanan. Nah, kita akan trial error pilihan jawabannya saja. Untuk pilihan A ditembak satu partikel beta dan melepaskan dua partikel proton. Oke, beta ini nilainya adalah 0-1, kemudian proton adalah 1, 1. Berarti kan nanti di sini 238 dan 0 berarti 238, sedangkan yang sebelah kanan ini nanti artinya 2 dikali 1, yaitu 2 angka atasnya. Ini juga 2 kali 1, berarti 2 angka bawahnya. Nah, yang angka atas sebelah kiri 238 dan 0, yaitu 238. Yang kanan 239 dan 2, yaitu 241. Berarti bukan yang pilihan A. Kemudian yang pilihan B ditembak satu partikel alfa dan melepaskan 3 partikel beta. Alfa ini muatannya adalah 42, sedangkan beta adalah 0-1. Nah, ini yang angka atasnya 3 kali 0 yaitu 0, kemudian 3 dikali min 1 yaitu min 1. Oke, untuk angka atas 238 dan 4 yaitu 242, yang sisi kanan 239 dan 0 yaitu 239, berarti pilihan B juga bukan. Nah, pilihan C ditembak satu partikel alfa dan melepaskan 3 partikel neutron. Neutron itu muatannya adalah 10 dan alfa adalah 42. Berarti yang neutron ini 3 kali 1 yaitu 3, 3 kali 0 yaitu 0. Oke, berarti 238 dan 4 yaitu 242 ya. Yang kanan 239 dan 3 berarti 242 juga. Kemudian yang bawah 92 dan 2 yaitu 94. Yang bawah kanan 94 dan 0 yaitu 94. Oke, berarti sama. Otomatis nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, gas HCl murni sebesar 18 ml, gas NH3 murni dengan volume 24 ml dilarutkan ke dalam 200 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidak merubah volume air. Tekanan gas semulanya adalah 76 cm Hg dan temperaturnya adalah 27 derajat Celcius. Nah, jika tetapan atau konstanta gas ideal nilai R-nya adalah 0,08, Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, log 2 0,3, log 3 0,47, dan log 5 adalah 0,7, maka pH larutannya adalah berapa? Oke, karena di sini ada nilai volume, kemudian nilai tekanan, dan nilai suhu, maka saya akan menggunakan konsep gas ideal. Karena di sini ada kata-kata ideal. Oke, bahwa gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, kita akan mencari nilai mol masing-masing gasnya. Jadi saya akan mencari NaCl dulu, berarti rumusnya adalah PV per RT. P adalah tekanan, tapi kita harus dalam ATM. Di sini 76 cm Hg ini sama dengan 1 atm, kemudian suhunya nanti harus dalam Kelvin ya, 27 derajat Celcius, kalau ditambah dengan 273 nanti hasilnya adalah 300 Kelvin. Berarti P-nya untuk HCl itu adalah 1, volumenya adalah 18 mili, per R-nya adalah 0,08, suhunya adalah 300. Hasilnya adalah 0,75. Sedangkan yang kedua adalah N dari NH3, rumusnya sama yaitu PV per RT. P-nya adalah 1 atm, volumenya adalah 24, kemudian R-nya adalah 0,08, T-nya adalah 300, hasilnya adalah 1 milimol. Nah, kita reaksikan dulu tadi kan HCl
ditambah dengan NH3, kemudian dia dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan NH4Cl plus H2O. Oke, kita akan MRS. Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Oke, HCl mol mula-mulanya adalah 0,75, kemudian untuk NH3-nya adalah 1. Karena di sini yang lebih kecil yang HCl, maka dia akan habis. Agar habis berarti di sini 0,75. Koefisien 1 0,75, NH3 koefisien 1 juga berarti 0,75. NH4Cl koefisien 1 juga berarti 0,75. Di sini 0,75, di sini 1 dikurangi 0,75 yaitu 0,25. Ternyata setelah MRS ada sisa NH3 yang merupakan basa lemah. Kalau sisa lemah berarti mencari pH menggunakan konsep suatu penyangga. Penyangga kalau diketahui Kb, maka kita akan mencari OH- ya. OH- di sini rumusnya adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, mol basanya adalah 0,25, mol garamnya adalah 0,75. Sehingga OH-nya adalah 1/3 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, kita bisa mencari POH, bahwa POH itu rumusnya adalah min log OH-. Berarti dalam hal ini adalah min log harusnya 1/3 kali 10 pangkat negatif 5. Tapi agar nanti ketemu log-logan yang ada di soal, di sini 1/3-nya akan saya ganti menjadi 3 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 5. Sehingga nanti hasilnya adalah 5. Nah, ini min dan min berarti nanti plus log 3. Sehingga pH yaitu 14 dikurangi POH, berarti 14 dikurangi 5 plus log 3. 14 kurangi 5 yaitu 9, min dan plus yaitu min log 3. Di mana soal mengatakan log 3 di sini sebesar 0,47. Berarti kan sama saja 9 dikurangi 0,47, hasilnya adalah 8,53. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 6, sukrosa dengan MR342 dengan rumus C12 H22O11 merupakan hasil kondensasi dari glukosa dengan MR180 dan fruktosa dengan MR180 dengan melepaskan 1 molekul H2O. Jika 17,1 gram sukrosa teroksidasi sempurna di dalam proses katabolisme, maka massa CO2 yang terjadi adalah berapa? Oke, berarti di sini sukrosa tadi rumusnya adalah C12H22O11 teroksidasi sempurna artinya dibakar secara sempurna berarti dia plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O ya. Kita setarakan dulu C di kiri 12, di kanan baru 1 agar sama berarti saya kali 12. H di kiri 22, di kanan baru 2 berarti perlu saya kali 11. Nah, O-nya di sini untuk yang kanan 12 kali 2 yaitu 24. Kemudian yang satunya udah ada 11. Jadi yang 11-nya sudah saya masukkan di sini ya. Jadi ini ada 11, yang di sini juga sudah 11. Berarti dengan kata lain kurang 24. Nah, 2 agar menjadi 24 berarti dikali dengan 12. Oke, tadi di sini dia punya nilai massa, otomatis saya bisa mencari nilai mol dari sukrosa. Bahwa mol ini rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Massanya adalah 17,1, MR-nya adalah 342. Hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, yang ditanyakan di soal adalah massa dari CO2. Kita bisa mencari massa CO2 kalau kita tahu mol dari CO2. Mol CO2 bisa kita cari menggunakan perbandingan koefisien. Jadi di sini koefisiennya CO2 per koefisien dari sukrosa, karena yang diketahui tadi sukrosa atau C12 C22O11 dikali dengan mol dari sukrosa.
Oke, koefisien CO2 di sini adalah 12, koefisien sukrosa adalah 1, dikali mol sukrosa adalah 0,05. Hasilnya adalah 0,6 mol. Mencari massa, rumusnya adalah mol dikali dengan mR. Molnya yaitu 0,6, mR-nya adalah 44. Hasilnya adalah 26,4 gram. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang D. 7. SO2Cl2 dengan MR135 sebanyak 13,5 gram diletakkan pada labu 2 liter pada 650 Kelvin. Jumlah SO2 pada keseimbangan adalah 0,05 mol. Harga Kc untuk reaksi SO2Cl2 menjadi SO2 plus Cl2 adalah berapa? Oke, di sini saya tulis reaksinya dulu. SO2Cl2 menjadi SO2 ditambah Cl2. Oke, kita bisa hitung mol dari SO2Cl2 bahwa mol ini rumusnya adalah massa per mR. Masanya sebesar 13,5, mR-nya adalah 135, hasilnya adalah 0,1 mol. Karena di sini untuk bab keseimbangan nilai mol semua zat dalam keadaan seimbangnya belum ada, maka saya akan MRS. SO2Cl2 tadi molnya adalah 0,1, kemudian diketahui SO2 dalam keseimbangan adalah 0,05. Oke, berarti atasnya sini juga 0,05. SO2 untuk koefisien 1 nilai molnya 0,05, SO2Cl2 koefisien 1 juga berarti 0,05 juga, Cl2 koefisien 1 juga berarti 0,05. 0,1 dikurangi 0,05 yaitu 0,05, yang Cl2 berarti 0,05 juga. Karena di soal ditanyakan Kc, nah di mana Kc ini rumusnya adalah konsentrasi produk, dalam hal ini adalah SO2 pangkat koefisiennya 1, dikali dengan Cl2 pangkat 1, dibagi dengan konsentrasi SO2 Cl2 pangkat 1 juga. Nah, tanda kurung siku ini menandakan konsentrasi atau molaritas, di mana molaritas ini rumusnya adalah mol dibagi volume. Artinya saya akan mencari molaritas masing-masing zat ya. Nah, di sini kebetulan nilai mol semua Z-nya sama, yaitu 0,05. Berarti saya hitung saja salah satu. 0,05 dibagi volumenya adalah 2. Berarti hasilnya adalah 0,025 M. Oke, kita masukkan saja. Berarti 0,025 dikali 0,025 per 0,025. Berarti ini coret-coret, hasilnya adalah 0,025 atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 2. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. 8. Dekomposisi ozon oleh atom klorin dapat digambarkan oleh persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali Cl dikali O3. Reaksi Cl plus O3 menjadi ClO plus O2 dengan tetapan laju reaksi atau K sebesar 7,2 kali 10 pangkat 9 pada 298 Kelvin. Jika konsentrasi atom-atom klorin menjadi 2 kali semula, maka laju kerusakan ozonnya adalah berapa? Oke, tadi sudah ada persamaan bahwa persamaannya V sama dengan K dikali Cl dikali O3. Nah, soal mengatakan bahwa klorin atau Cl-nya itu menjadi 2 kali semula, tapi soal tidak mengatakan O3-nya menjadi berapa. Artinya O3-nya tetap. Jadi nanti Cl-nya menjadi 2 kali semula, O3-nya saya anggap tetap, berarti 1. Sehingga V-nya 2 kali 1, yaitu 2 kali semula. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang B. 9. Jika 100 ml 0,01 mAgNO3 dialiri arus listrik searah, sehingga terjadi elektrolisis dan semua ion Ag+ terendapkan,
Maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, pilihan A sampai C ini melibatkan perhitungan, sementara pilihan D dan E tidak, dia hanya reaksinya, artinya saya akan menentukan reaksi elektrolisisnya terlebih dahulu, bahwa AgNO3 kalau diionkan, di sini akan menjadi Ag++ NO3-. Ion positif akan bereaksi di katoda, ion negatif akan bereaksi di anoda. Kita akan mulai dari katodanya terlebih dahulu. Di sini di katoda yang bereaksi adalah ion Ag+. Nah, tadi soal mengatakan bahwa semua ion Ag+ terendapkan, artinya dia akan bereaksi. Berarti di sini ditambah elektron menjadi Ag. Sedangkan pada anoda, di sini itu kan aslinya ada ion NO3-. Nah, karena di sini dia punya O atau sisa asam oksi, maka dia tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H+, plus O2 plus 4 elektron. Karena di sini elektronnya belum sama, saya samakan dulu. Yang atas kali 4, yang bawah saya kali 1. Hasil reaksinya menjadi 4Ag+, plus 4 elektron menjadi 4 Ag. Sedangkan yang anoda tetap ya, 2H2O menjadi 4H+, plus O2 plus 4 elektron. Nah, kita bisa totalkan. Di sini yang bisa dicoret-coret adalah elektron, sehingga reaksi keseluruhannya adalah 4 Ag+, plus 2H2O menjadi 4 Ag, plus 4H+, plus O2. Nah, di sini kalau kita lihat, misal pilihan D yang teori dulu, reaksi di katoda adalah H2O menjadi 2H+, plus 2E menjadi setengah O2, salah ya. Di sini reaksinya 4 Ag+, plus 4 elektron menjadi 4 Ag. Kemudian pilihan E, reaksi keseluruhan elektrolisisnya adalah 4 Ag+, ditambah 2H2O menjadi 4 Ag plus 4H plus O2. Oke, ini benar. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang E. 10. Perubahan entalpi reaksi pembentukan CS2 dari unsur-unsurnya jika diketahui 3 reaksi ini. Ini ada reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3 adalah yang mana? Oke, di sini reaksi yang diminta belum ada, maka saya akan tentukan dulu. Di sini ada kata kunci pembentukan CS2. Artinya kalau CS2 dibentuk, dia harus ada di kanan panah. Nah, suatu pembentukan itu harus dari unsur-unsurnya yang berdiri sendiri-sendiri. Di sini ada unsur C dan ada unsur S. Kita setarakan dulu. C di kiri 1, di kanan 1, S di kanan 2, di kiri baru 1 agar setara saya kali 2. Tugas kita adalah mengubah gimana caranya 3 reaksi yang ada di soal agar hasil akhirnya menjadi C plus 2S menjadi CS2. Oke, kita akan mulai dari reaksi 1. Senyawa yang di reaksi 1 ada dan di reaksi yang diminta ada yaitu C. Di reaksi 1, C ada di kiri jumlahnya 1, yang diminta sudah di kiri jumlahnya juga 1. Berarti reaksi pertama tetap saja. Kalau tetap berarti ini delta H-nya juga tetap ya, sebesar min 400. Kemudian senyawa yang di reaksi 2 ada dan yang diminta ada yaitu S. Di reaksi 2 S-nya ada di kiri jumlahnya 1, di reaksi yang diminta ada di kiri jumlahnya 2. Berarti reaksi 2 saya kali 2. Sehingga kalau dikali 2, delta H-nya akan menjadi min 600. Sedangkan di reaksi 3, di sini senyawa yang ada yaitu CS2. Di reaksi 3, CS2 ada di sebelah kiri jumlahnya 1, sedangkan di reaksi yang diminta ada di kanan jumlahnya 1. Maka reaksi 3 harus dibalik. Kalau dibalik berarti kita balik tanda menjadi plus 1100. Sehingga kalau kita totalkan, min 400 dan min 600 yaitu min 1000 ditambah 100 yaitu plus 100. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 11, keasaman CH3COH dengan nilai Ka 1,82 kali 10 pangkat negatif 5 adalah lebih rendah daripada keasaman CH3CH2COH dengan nilai Ka 1,34 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, keasaman ini hubungannya dengan pH ya. Jadi saya pegang konsep, jika Ka-nya besar, maka asam makin kuat,
Dimana kalau asam makin kuat ini, nanti artinya dia pH-nya kecil ya untuk suatu asam, dan dia proton lebih banyak. Sehingga kalau kita lihat dari Ka-nya, yang CH3COOH ini lebih besar ya, karena ini 1,82, yang CH3CH2COOH ini hanya 1,34. Jadi nanti Ka dari CH3COOH ini lebih besar daripada Ka dari CH3CH2COOH. Berarti di sini karena KaCH3COH lebih besar daripada CH3CH2COH kan, berarti dia lebih asam. Berarti kalau lebih asam, berarti kan asamnya lebih kuat. Berarti ini salah, karena dia mengatakan asamnya lebih rendah atau lebih kecil. Berarti pernyataan salah. Nah, alasannya asam CH3CH2COH jika dilarutkan dalam air akan memberikan proton lebih banyak. Nah, tadi kan di sini konsepnya kalau Ka-nya besar, protonnya lebih banyak. Di sini yang Ka-nya lebih besar adalah CH3COOH, sehingga alasannya juga salah. Pernyataan salah, alasan salah, jawabannya adalah pilihan yang E. 12. Sifat basa AlOH3 jauh lebih lemah daripada NaOH. Kita analisis dulu. Jadi di sini dalam satu periode ya, ini lebih tepatnya adalah periode 3. Oke, jadi kan urutan periode 3 ada Na. Nanti kalau mau diurutkan berarti NaOH, kemudian ini ada MgOH2, kemudian ada AlOH3. Di mana dalam satu periode semakin ke kiri, itu dia basa makin kuat. Oke, jadi pernyataannya sifat basa AlOH3 lebih lemah daripada NaOH, benar ya? Kemudian keelektronegatifan Al lebih rendah daripada Na. Di sini kita tahu bahwa Na dan Al itu yang lebih kiri adalah Na. Nah, untuk keelektronegatifan ini termasuk ke dalam vokal ya, sifat yang awalannya vokal. Vokal ini akan semakin besar ketika ke kanan dan ke atas. Oke, berarti harusnya yang lebih tinggi adalah Al. Jadi Al keelektronegatifannya lebih besar daripada Na. Sehingga di sini alasannya keelektronegatifan Al lebih daripada Na yaitu salah. Sehingga untuk nomor 12 pernyataan benar, alasannya salah, yaitu pilihan yang C. 13. Struktur molekul organik seperti di bawah ini memiliki yang mana? Oke, di sini berapa C primer, sekunder, tersier ya. C primer itu adalah CH3. C sekunder itu CH2. Kemudian C tersier itu adalah CH, dan C kuartener itu adalah C. Oke, kita tentukan CC-nya terlebih dahulu. Jadi setiap ujung garis atau pertemuan garis itu dia punya C. Di sini C. Di mana kita tahu C itu maksimal mengikat 4 atom. Nah, C yang ujung ini baru punya satu garis, berarti agar 4 di sini H3. Di sini 3 ikatan atau 3 garis, berarti kurang 1 CH. Yang atas sendiri baru 1, berarti H3. Di sini H2. Di sini H. Di sini H. H, yang atas H3. Di sini H2, di sini H3. Oke, kita hitung CH3-nya ada 1, 2, 3, 4. CH3-nya ada 4. Kemudian sekunder atau CH2-nya ada 1, 2. Kemudian C tersiernya CH 1, 2, 3, 4, ada 4. C kuartenernya tidak ada ya, 0. Oke, 1, 4 atom C primer, benar ya, 1 benar otomatis 3 benar. Nomor 2, 2 atom T tersier, tersiernya 4, salah nih. Kalau 2 salah berarti 4 salah. Di sini 1, 3 saja yaitu pilihan yang B.
14. Larutan yang mengandung campuran dua senyawa di bawah ini yang merupakan contoh larutan penyangga basa adalah yang mana? Oke, kalau penyangga basa itu harus terbentuk dari basa lemah dengan garamnya atau konjugasinya. Oke, yang nomor 1 ada HCOONA dan HCOOH. HCONA di sini adalah garam, HCOOH di sini adalah asam lemah, berarti bukan, karena kita memerlukan basa lemah. 1 bukan, otomatis 3 bukan. Nomor 2 CH3COOH dan CH3COOK. Oke, di sini CH3COOH adalah asam lemah, CH3COOK adalah garam. Otomatis bukan juga. Yang nomor 4, di sini ada NH3 dan NH4Cl. NH3 adalah basa lemah, NH4Cl adalah garam. Sehingga karena ini ada basa lemah dan garam, jawabannya 4 saja. 4 saja, yaitu pilihan yang D. 15. Reaksi yang setara dengan reaksi pembentukan gas CO2 adalah yang mana? Oke, kalau dibentuk berarti CO2-nya harus ada di kanan, harus dibentuk dari unsur-unsurnya, berarti ada unsur C dan O. Kemudian unsur yang di alam berupa gas harus ada indeks atau angka 2. Di sini O atau oksigen itu adalah gas, maka dia harus ada angka 2-nya. C di sebelah kiri 1, di kanan 1, O di sebelah kiri 2, di kanan 2. Oke, jadi kita harus mencari dari 4 reaksi yang ada di soal yang reaksinya sama dengan C plus O2 menjadi CO2. Oke, nomor 1. Pembakaran sempurna gas hidrogen. Hidrogen adalah H2. Dibakar berarti ditambah O2. Hasilnya adalah H2O. Kita tinggal setarakan saja. Di sini H di kiri 2, di kanan 2. O di kiri 2, di kanan 1, berarti yang ini dikali setengah. Kemudian nomor 2, pembakaran sempurna propana ya ini. Oke, propa jumlah C-nya 3. Kalau alkana kan CnH2n plus 2, berarti kalau C-nya 3 hanya adalah 8. Dibakar berarti ditambah O2, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Oke, C di kiri 3, di kanan 1 biar sama saya kali 3, H di kiri 8, di kanan 2 biar sama saya kali 4, O di kanan 3 kali 2, 6, ditambah 4, yaitu 10, di kiri baru ada 2, berarti saya kali 5. Oke, kalau kita lihat reaksi 1 tadi jelas salah ya, karena tidak sama dengan ini. 1 salah, otomatis 3 salah, di sini reaksi 2-nya juga salah. Berarti jawabannya 4 saja, tapi perlu saya cross check. Pembakaran sempurna karbon. Oke, karbon itu adalah C. Dibakar ditambah O2, hasilnya adalah CO2. Sehingga karena yang benar adalah 4 saja, jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari pembahasan drilling soal utul kimia UGM 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.